Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan ibadah kita pada pagi hari ini, Kamis 29 Juli 2021. Sebelum kita memuji Tuhan melalui ibadah kita yang akan kita masuki, marilah kita bersaat teduh untuk sejenak. Bapak Ibu Saudara-saudariku, marilah kita bernyanyi dari buku NDHKB nomor 7 ayat yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas renungan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Zakaria pasal yang ke-7 ayat 10. Kitab Zakaria pasal yang ke-7 ayat 10. Demikian dikatakan di sana. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan nas kita pada hari ini adalah untuk menarik hubungan yang lebih dekat antara masa lalu dengan masa kini. Kita sama-sama mengetahui melalui pemberitaan Alkitab bahwa pada generasi sebelumnya seperti pada zaman Zakaria sendiri, seharusnya orang-orang memahami bahwa Tuhan lebih menginginkan realitas spiritual batinia kita daripada formalisme eksternal kehidupan kita. Kesalahan mendasar bagi bangsa prapembuangan pada nas ini adalah kegagalannya untuk menaati firman Tuhan yang mengakibatkan kehancuran dan pembuangan. Kesalahan mendasar yang sama yang Zakaria nyatakan sedang dilakukan oleh komunitas yang dipulihkan ini. Mereka terjerumus ke dalam dosa sosial, moral, etika yang membawa kehancuran leluhur mereka, dan dosa itu adalah kegagalan mereka untuk menaati firman dari hati mereka. Rakyat seharusnya mengambil pelajaran bahwa kehidupan bangsa berpusat pada sikap dan tanggapannya terhadap firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, di dalam nas ini Zakaria menyerukan bahwa puasa mereka tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Mengasihani diri sendiri bukan pertobatan kepada Tuhan yang mendorong orang-orang untuk mempertahankan Tuhan. Orang-orang Israel pada zaman Zakaria dituntut untuk tidak boleh mengulangi dosa nenek moyang mereka. Sebaliknya, mereka harus menunjukkan ketaatan mereka kepada Tuhan di dalam keadilan hidup yang aktif, rasa cinta dan belas kasihan terhadap sesama. Mereka harus menghindari godaan kejahatan
untuk mengeksploitasi kehidupan mereka dengan alasan apapun. Itu yang diserukan di ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu saudara-saudariku, dalam hal ini menggambarkan bahwa Tuhan menginginkan hati dan hidup kita. Sama seperti Tuhan menginginkan hati dan kehidupan orang-orang yang taat kepadanya, yakni umatnya itu sendiri. Demikian Tuhan mengharapkan hal yang sama dari kita. Tuhan Allah tidak hanya menginginkan kesetiaan individu, tetapi untuk melihat suatu masyarakat di mana nilai-nilai Tuhan berkuasa atasnya. Dan seruan nas kita pada hari ini merupakan bagian pengharapan Tuhan Allah atas umatnya, yakni yang mengatakan, janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan di dalam hatimu terhadap masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudariku, Dia telah memerintahkan tindakan cinta yang positif. Dia sekarang melarang segala jenis tindakan yang melakukan penolakan terhadap rasa sayang dan rasa cinta. Dia yang menindas orang miskin, mengecam penciptanya. Demikianlah yang pernah diserukan oleh Raja Salomo kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudariku, menindas menurut pemahaman budaya Ibrani berkaitan dengan tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, membebani, menginjak-injak dan menghancurkan orang-orang yang lebih rendah kedudukannya. Janda merupakan perempuan yang tidak memiliki perlindungan hukum. Jika mereka cukup beruntung memiliki suami atau kerabat laki-laki yang menjaga mereka, itulah yang terbaik yang bisa mereka harapkan. Anak yatim sama seperti perempuan yang rentan terhadap kekerasan, penindasan dan pelecehan tanpa perlindungan laki-laki. Demikian juga dengan anak-anak mereka. Saudara-saudariku, mengapa Tuhan menekankan hal demikian? Tuhan mengatakan demikian karena orang-orang ini adalah orang-orang yang paling rentan di dalam masyarakat ini. Selanjutnya dikatakan, janganlah merancang kejahatan di dalam hatimu terhadap masing-masing. Mengapa harus demikian? Karena mereka adalah saudara-saudara kita. Dan karena pikiran jahat adalah tindakan dosa dan dilarang oleh hukum Allah. Hukum Allah bahkan melarang pemikiran untuk membalaskan dendam atau melukai sesama, karena perbuatan seperti ini adalah awal dari kecelakaan. Itu yang diserukan di dalam Mika pasal 2 ayatnya yang pertama. Kitab Septuaginta mengatakan demikian. Hekastos tu adelpo en kardias, yang menunjukkan pemahaman agar jangan ada di antara kamu yang mengingat di dalam hatimu kejahatan saudaramu. Di dalam hati yang seperti inilah agama yang benar harus dimulai. Bapak Ibu saudara-saudariku, apa yang kita dapati di sini jelas mengingatkan kepada kita akan tuntutan Tuhan, akan ketulusan dan integritas hidup kita seturut dengan keinginan Tuhan. Semuanya itu diinginkan atau dituntut dan didefinisikan bukan hanya di dalam kata-kata, tetapi juga di dalam perbuatan. Singkatnya adalah bahwa setiap orang perlu bertobat, mengubah cara berpikir dan hidup mereka, dan mulai menerapkan ajaran etis yang seperti ini, di mana semuanya ini akan mengubah puasa kita dari sekedar legalisme formalistik dan kemunafikan menjadi tindakan yang mencari wajah Tuhan. Saudara-saudaraku, Tuhan mencari kebenaran di dalam kehidupan batinia kita dan mengharapkan agar semuanya itu diwujud nyatakan kepada orang-orang di sekitar kita. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 232 ayatnya yang ketiga.
Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Agung, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Segala berkat dan kelimpahan anugerah yang daripadamu yang kami terima di dalam hidup kami telah memberikan pembaharuan baru bagi kami, hidup yang baru, dan segala bekal pengajaran baru di dalam kami pribadi lepas pribadi. Terlebih pada hari ini Bapa, ketika kami akan memulai aktivitas kami, Engkau sudah terlebih dahulu membekali kami dengan pengajaran dan bekal sukacita dari firman-Mu yang berkumandang bagi kami di tengah-tengah kami pada saat ini, yang telah disuarakan bagi kami oleh penyertaan Roh Kudus-Mu yang Kau kirimkan untuk kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami untuk selalu peduli kepada orang lain, orang-orang yang kecil, orang-orang yang tertindas, dan orang-orang yang teraniaya. Engkau mengingatkan kami bahwa kami merupakan manusia yang memperoleh segala kebaikan yang daripadamu, sehingga tidak ada apapun yang dapat kami sombongkan, yang kami congkakkan di dalam hidup kami Tuhan. Semuanya itu harus kami pakai untuk memberikan segala perhatian dan pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan, sebagaimana yang Kau ajarkan bagi kami di dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Bapa. Biarlah firman kemuliaan yang daripadamu menjadi hidup kami ketika kami menjalani hari-hari ini. Dan kiranya Roh Kudus-Mu mengajarkan kami untuk melakukan dan berbuah di dalam semua pengajaran firman-Mu itu. Terpujilah nama-Mu Allah. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Tuhan yang menuntun dan mengiringi setiap langkah kami, pekerjaan kami, rencana kami, dan apapun yang akan kami lalui. Ampunkan kami ya Allah Tuhan kami Maha Pemurah dari segala dosa dan pelanggaran kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.